Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sebelum kita belajar, kita doa dulu. Di Tauhid ya. Saya baca, bapak-bapak sekalian mengiringi, ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Wa bil islami dina. Wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi yassir. Rabbi yassir. Wa la tu'assir. Wa la tu'assir. Rabbi yassir. Rabbi yassir. Wa la tu'assir. Wa la tu'assir. Wa tammim lana. Wa tammim lana. Minka bil khair. Minka bil khair. Minka bil khair. Minka bil khair. Wa ya khairan nasirin. Wa ya khairan nasirin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Minggu kemarin fikih, sekarang tauhid. Sebelumnya itu bahas masalah rukun iman. Rukun iman ada 5. Rukun iman ini tauhid. Kalau rukun Islam ada 5, kalau tauhid ada 6. Saya ulangi, kalau rukun Islam ada 5, itu di fikih Safinah. Ini di tauhid, rukun iman ada 6. Yang pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, kitab-kitab Allah. Yang keempat, utusan-utusan Allah. Yang kelima, iman kepada hari akhir, hari kiamat. Dan yang keenam, iman kepada takdir, baik-baiknya takdir atau baik buruknya takdir. Sekarang masuk ke yang pertama, beriman kepada Allah. Mas'alatun, permasalahan. Idza qila laka, apabila kamu ditanya, kalau ada pertanyaan, wa kaifa tu'minu billah, bagaimana cara beriman kepada Allah? Pertanyaannya, bagaimana cara beriman kepada Allah? Fal jawab, maka jawablah, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, ahadun, adalah zat yang maha esa, hayyun, zat yang maha hidup, alimun, zat yang maha mengetahui, qadirun, zat yang maha berkuasa, muridun, zat yang maha berkehendak, sami'un, zat yang maha mendengar, basirun, zat yang maha melihat, mutakallimun, zat yang maha berfirman. Banyak nih. Kalau memang kita ada pertanyaan bagaimana cara beriman kepada Allah, Allah adalah zat yang maha esa. Kata guru saya dulu, kalau sudah maha, itu sudah mentok, tidak ada di atasnya lagi. Maka Allahu ahad, Allah zat yang maha esa, satu. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW mendapatkan sebuah pertanyaan, ya kan, atau diberi oleh orang-orang
Nasrani Yahudi itu mengenai pembahasan Tuhan. Ini Tuhan anak, ini Tuhan bapak, ini Tuhan ibu. Maka turunlah surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Qul katakanlah wahai Muhammad, huwallah, dialah Allah, ahad, zat yang maha esa. Zat yang maha esa sama dengan zat yang maha satu. Satu, tidak ada duanya. Dialah Allah. Kemudian Hayyun. Allah adalah zat yang maha hidup dan tidak pernah mati. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengetahui. Kalau nak dibahas satu-satu, ceritanya ada masing-masing. Tapi saya singkat aja. Sambungan mutakallimun itu ada lagi. Batin, zat yang maha kekal. Khallaqun, zat yang maha menciptakan. Razzaqun, zat yang maha memberi rezeki. Rabbun adalah Allah. Wa malikun, dan pemilik segalanya. Bila syarikin, tidak ada sekutu. Wala diddun, wala niddin. Wala diddun, dan tidak ada yang menentang. Wala niddin, dan tidak ada pertentangan. Jadi ringkasnya, Allah itu zat yang maha esa dan tidak ada duanya. Enggak ada itu Tuhan Bapak, Tuhan Anak, Tuhan Ibu. Kalau sudah satu, ya enggak mungkin ada dua. Itu sifat Allah. Maka kebalikannya sifat Allah itu juga wujud, itu Adam. Kalau sudah ada, berarti lawannya tidak ada. Maka ada sifat wajib bagi Allah, ada sifat mustahil bagi Allah. Allah nggak mungkin nggak ada. Apa tandanya Allah itu ada? Ya adanya alam ini, adanya dunia ini. Maka dalam sebuah hadis itu kita disuruh tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Pikirkanlah oleh kalian tentang ciptaan-ciptaan Allah, dan jangan kalian itu memikirkan zatnya Allah. Zatnya Allah itu bagaimana? Bila kaifin wala misal. Gak bisa digambarkan bagaimana caranya, seperti apa. Gak bisa. Tapi suatu saat nanti, bagi orang-orang beriman, bagi orang-orang Islam, ketika di akhirat sudah meninggal dunia tentunya, ya kan? Itu akan bertemu zatnya Allah. Akan bertemu. Di dalam surat Al-Qiyamah itu ada ayat yang berbunyi, wujuhu yawma idin nadhira ila rabbiha nadhira. Kurang lebihnya begitu. Jadi orang-orang yang beriman akan langsung melihat zatnya Allah Ta'ala. Ketika orang sudah masuk surga, itu mendapatkan semua kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya, sampai lupa pernah nggak dapat ujian, dapat musibah di dunia. Maka karena saking lezatnya kenikmatan surga, kayaknya nggak pernah. Padahal ketika di dunia itu sudah susah payah, jatuh bangun dalam beribadah, kadang maksiat, kadang ibadah. Tapi karena memang pembalasan Allah itu pasti,
kalau orang taat akan diberi surga. Maka kesusahan-kesusahan, musibah-musibah yang diterima di dunia hilang semuanya ketika di surga. La ilaha illallah. Tapi setelah menikmati semua kenikmatan-kenikmatan surga, nanti orang-orang beriman ini kumpul semuanya menyaksikan zatnya Allah. Bila kaifin wala misal. Gambarannya itu bagaimana caranya dan seperti apa nggak tahu. Yang tahu nanti kalau sudah masuk surga. Ketika melihat zatnya Allah, maka orang-orang beriman itu terpukau oleh keindahan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kenikmatan-kenikmatan yang dirasakan di dalam surga tadi itu semuanya hilang. Satu aja yang nikmat tuh, yaitu memandangi zatnya Allah Azza wa Jalla. Jadi kita nih bagi orang-orang yang beriman harus yakin ini ya, supaya kita itu imannya lurus, amalnya lurus, mau berpikir pun lurus, mau bertindak pun lurus. Karena apa-apa itu di samping kita punya ilmu, juga kita harus punya iman. Maka yang paling pertama dibahas kan oleh Maulana Zakaria itu yang pertama adalah iman. Karena amal, sholat, zikir, ilmu, ikhlas, dakwah tidak akan diterima kecuali harus adanya iman. Inilah pentingnya iman. Dan iman ini harus 100%. Tidak boleh 99, umpamanya kurang 1%, enggak boleh. Harus komplit. Nah, ini mengenai kalau kita itu ditanya mengenai bagaimana cara beriman kepada Allah. Kita katakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Dialah zat yang maha esa, Dia zat yang maha hidup, tidak akan pernah mati. Dia adalah zat yang maha mengetahui, Dia adalah zat yang maha berkuasa, Dia adalah zat yang maha berkehendak, Dialah zat yang maha mendengar, melihat, berfirman, dan kekal. Dan menciptakan. Dan zat yang maha memberi rezeki. Zat Tuhan semesta alam. Jadi dengan syarat kita jangan mensyirikan Allah. Syirik itu bagaimana? Syirik itu kita ini ada niatan kalau amal, ya kan? Kalau amal itu gara-gara makhluk gak jadi, itu syirik. Nah, tapi kalau riya, ya kan? Kalau riya, kita amal itu dilihat orang khusyuk sekali. Bukan lillahi lagi, bukan lillahi ta'ala lagi. Tapi ini ada bos besar, saya harus lebih memperhatikan lagi gerakan-gerakan saya. Itu perbedaan riya dengan syirik. Kalau riya itu sudah istiqomah amal, tapi enggak jadi gara-gara ada makhluk. Gara-gara ada situlan enggak jadilah. Kalau riya, itu amal pengen dilihat orang. Maka bagaimana, itulah pentingnya ikhlas. Pentingnya ikhlas. Kalau kita sudah beriman, kita harus timbulkan sifat ikhlas. Contoh-contohnya sifat ikhlas. Yang pertama, amal itu terus-terusan. Amal itu terus-terusan.
Yang kedua, kalau dapat pujian tidak bangga. Kalau dicaci tidak sakit hati. Inilah ikhlas. Terus saja beramal. Sholat tahajud, sholat wajib, ya dakwah, ya ngaji, ya sedekah, ya zikir, ya berbuat baik kepada orang lain. Nah, kurang lebihnya begitu itu. Maka orang-orang yang ikhlas ini akan susah digoda oleh setan. Setan bahkan nggak bisa menggoda orang yang ikhlas. Maka kalau kita ini sudah ikhlas, insya Allah setan nggak bisa menggoda. Tapi itu tadi, kita punya dua musuh yang tidak nampak. Yang pertama hawa nafsu, yang kedua syaitan, laknatullah alaihi. Musuh yang nggak nampak. Maka untuk menangani ini semua, kalau kita digoda oleh syaitan, kita harus latihan ikhlas. Kalau kita ini hawa nafsu kita besar, kita harus puasa. Itu. Jadi setiap ada masalah pasti ada solusi dalam agama ini. Intinya begitu itu. Di dalam agama ini setiap ada masalah pasti ada solusi. Wallahu ta'ala alam. Ini mengenai iman kepada Allah. Cukup. Ada yang kebingungan atau yang kurang paham mengenai bab baru satu ini, beriman kepada Allah. Apa bingung ya? Karena baru ya dengar ya. Ada pertanyaan? Ini misalnya kita menggambarkan Allah Ta'ala seperti ini termasuk apa itu? Itu membayangkan Allah seperti ini misalnya. Memang ada hadis itu. Kita itu beribadah seakan-akan melihat Allah. Ya kan? Ada hadis ihsan namanya. Namanya ada ihsan. Ihsan ini adalah kita beramal seolah-olah melihat Allah. Kalau tidak bisa begitu, ya kan? Maka kita beranggapan bahwa Allah melihat kita. Nah, itu pasti. Ini dalam amal kita memang harus punya sifat ihsan. Seolah-olah kita melihat Allah. Salat tentunya, zikir. Tapi ya seolah-olah kan, berarti nggak bisa dilihat secara langsung. Tapi memang Allah itu ada. Kalau nggak mampu oleh derajat itu, maka tanamkan dalam hati kita Allah melihat kita, dan itu semua insya Allah masuk ya kan. Tapi kalau untuk ma'rifatullah, melihat Allah ini memang ada orang-orang khusus. Nggak pernah makan haram, nggak pernah berbuat buruk, wali lah kalau zaman sekarang, ya kan? Omongannya tuh semuanya hikmah, nggak ada yang menyinggung orang lain. Mungkin itu bisa, bahkan, masya Allah, yaitu Habib Umar Al-Hafidh, beliau, maka para ulama Indonesia telah mengatakan beliau itu wali kutub. Datang beliau itu ke sini, ya kan? Itu atas perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Merinding kalau dengar. Jadi kan kemarin kita bahas kalau mimpi ketemu Rasulullah itu adalah hak, benar adanya. Bukan setan menyerupai Nabi. Gak bisa setan menyerupai Nabi. Gitu Pak. Jadi itu tadi, kita tuh melihat Allah, maksudnya kalau bisa sampai derajat itu. Kalau gak bisa, jadi tanamkan dalam hati Allah itu melihat kita. Ini udah insya Allah semua kita kalangan, maksudnya pemahaman kita nerima ini. Allah melihat. Kalau kita melihat kan
Bagaimana begitu kan? Ada lagi tentang iman kepada Allah. Memang kalau baru dengar nih memang agak gimana begitu. Nah kalau lama-lama insya Allah nanti paham. Apalagi sering kita ulang-ulang, nanti nyambung. Oh begini. Ada lagi? Cukup? Pertanyaan umum lah. Selain bab ini boleh ditanyakan masalah fikih, unek-unek, masalah seharian, amalan atau segala macamnya. Itu tadi apa bab inilah nilai ke-6 tadi itu. Masyar. Tadi bangkit bagatnya seperti kacang kan. Di dunia apa mana itu? Badang masar. Memang nanti kan dunia ini akan kiamat. Saya pernah dengar juga keterangan itu. Dunia ini akan kiamat. Dan setelah dunia ini kiamat kan hancur lebur. Maka ada ulama yang mengatakan ketika hancur lebur nanti jadilah padang mahsyar. Ya kan? Jadi Sayyidatina Aisyah istri Rasulullah pernah tanya juga, bagaimana di padang mahsyar ini? Enggak pakai baju, enggak pakai pakaian sehelai pun. Apakah ada rasa malu? Jangankan rasa malu, di situ adanya orang-orang yang ketakutan semua. Tapi ada 7 golongan di hadis itu kan. Ada 7 golongan yang memang dapat naungan Allah yang kita sering dengar itu. Yang pertama imam yang adil, ya kan. Yang kedua pemuda yang hatinya selalu terpaut di masjid. Yang terakhir langsung lah, yaitu orang yang berpisah karena Allah. Ada 7 itu, ada hadisnya, silakan baca. Jadi memang nanti setelah dunia kiamat, maka di dunia inilah akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala padang mahsyar. Orang-orang yang mati nanti dibangkitkan semuanya, dikumpulkan jadi satu. Bagi malaikat Israel itu ya kecil sekali. Diumpamakan seluruh nyawa manusia ini di dalam satu piring gitu. Maka tinggal kalau memang Allah perintah cabut nyawa si fulan, cabut. Cabut nyawa si fulan, cabut. Si fulanah cabut. Jadi kalau untuk dikumpulkan semua kecil sekali manusia. Memang hari kiamat nanti semua makhluk itu akan mati. Semuanya akan sirna kecuali zatnya Allah dan yang dikehendaki oleh Allah. Kalau semua itu enggak mesti harus tanpa terkecuali, ya kan? Jadi kadang-kadang semua, tapi ada yang enggaknya. Maka kayak surga, kayak neraka, itu kan memang Allah sudah buat pengaturan sedemikian rupa. Hancur semua itu, tapi enggak semuanya juga. Makanya saya bilang semuanya akan hancur kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Itu cerita padang mahsyar. Lalunya itu ada 13 singgahan. Setelah kita ini kan dari mulai alam rahim malah, masya Allah. Dari mulai alam ruh malah kan. Ditiupnya ruh, alam ruh. Nanti ditiupnya ruh itu kita masuk ke alam rahim. Nanti setelah di alam rahim keluar lagi ke alam dunia. Nanti setelah meninggal dunia masuk ke alam barzah, alam kubur. Ya Allah, jauh kan? Enggak, masya Allah. Kita itu harus selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dalam artian ya kita itu taat. Jangan kita maksiat, nggak apa-apalah. Saya maksiat, Allah kan Maha Pengampun. Ini namanya ngece kalau bahasa Jawa. Namanya ini nantang. Saya nggak apa-apa maksiat, Allah kan Maha Pengampun. Nggak boleh begitu. Nah, itu nanti kalau dijadikan sifat, imannya akan rusak. Maka orang-orang soleh dahulu itu sudah beribadah puluhan tahun, masih saja nangis itu. Maka ada Habib Farid tanya sama Syekh Uzair Al-Taifur Abdillah, kok begitu Kiai? Padahal udah ibadah jungkung habis-habisan, masih nangis. Apa yang ditangisi? Maka ternyata orang-orang dulu, ulama-ulama dulu itu teringat ayat fa'alul lima yurid. Teringat ayat itu. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala dialah zat yang menentukan keinginan. Fa'alun lima yurid. Ada orang ibadah taat, tapi Allah azab. Kenapa? Allah a'lam. Mungkin karena dosa yang kecil dia sepelekan. Sebaliknya, ada orang yang ahli maksiat, ya kan? Tapi Allah nggak azab, Allah nggak siksa. Karena apa? Dia sadar bahwa dirinya itu pelaku dosa, tapi dia nggak rela, ya kan? Dia nggak rela. Masih ada iman yang memang iman tuh walaupun kecil, tapi Allah pandang begitu. Sehingga kesalahan-kesalahan dia tadi, maksiat-maksiat dia tadi, Allah semuanya ampuni. Begitu itu, Masya Allah. Ya, mungkin cukup ya. Sudah setengah jam. Pertemuan selanjutnya minggu depan fikih. Akan tauhid, fikih. Supaya kita fikih itu kan kita amal sehari-hari. Kalau tauhid kan pentingnya keyakinan kita, ya kan? Kita amal itu karena yakin. Kalau nggak yakin kenapa amal, ya kan? Buang-buang waktu, sia-sia saja. Maka sepaket. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Cukup ya? Istiqomah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita ini ilmu yang bermanfaat, sehingga menjadi aset dunia akhirat. Di kubur tuh dapat kiriman pahala terus karena ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu apa? Ilmu yang kita amalkan, ilmu yang kita sampaikan, orang lain tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, inna nastaudiuka, kami titipkan kepada Engkau ma'allamtana, ilmu yang kami ketahui, faruddahu ilaina, kembalikanlah pada kami, indah tiyajina, ilaihi, di saat kami membutuhkannya. Kurang lebih minta maaf. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi.